Oke guys, kembali lagi dengan aku Christahyu. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas kisah tentang seorang pembunuh bayaran yang sangat berbahaya dan paling ditakuti di Rusia. Bahkan saking menakutkannya pembunuh bayaran tersebut, dia mendapat julukan yaitu super killer, jadi pembunuh super. Dan kehebatannya ini membuat takut para mafia di Rusia dan para polisi. Jadi kisah ini sangat menarik banget menurut aku. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel aku, like, komen, dan share video aku supaya aku bisa lebih sering untuk upload video-video menarik lainnya dan supaya channel aku bisa lebih berkembang. Ini kita langsung aja ke videonya. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi kisah ini menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran di Rusia yang bernama Alexander Solonik. Jadi Alexander Solonik ini lahir pada tahun 1960 di Kurgan, Rusia. Dan dia lahir dari pasangan bernama Valentina Solonik dan Viktor Solonik. Dan sejak kecil Alexander Solonik ini sangat gemar berolahraga dan dia juga sangat gemar bela diri. Dan itu membuat dia sangat kuat. Dan Alexander Solonik ini dia itu sangat terobsesi menjadi Superman. Jadi dia sangat ingin menjadi manusia yang kuat. Hingga setelah menyelesaikan sekolah, ketika dia mengikuti wajib militer, Alexander Solonik ini ditempatkan di regu tank. Jadi dia ditempatkan di satuan yang di bagian tank, yaitu salah satu pasukan Soviet pada saat itu. Setelah dia menyelesaikan wajib militernya, jadi Solonik ini karena dia sangat terobsesi menjadi Superman, dia mendaftarkan diri ke kepolisian dan dia diterima di kepolisian OMON. Jadi di Rusia itu adalah nama untuk pasukan elit. Jadi pasukan elit di Rusia ini bernama OMON. Biasanya mereka menggunakan pakaian seragam polisi yang sama dengan polisi biasanya, tetapi ada perbedaan. Biasanya seragam mereka itu dilengkapi dengan tulisan di belakang. Jadi di belakang itu ada tulisan OMON, walaupun N-nya itu seperti H, tapi bacanya OMON. Dan itu adalah salah satu pasukan elit yang ada di Rusia. Tetapi setelah mengikuti pendidikan atau pelatihan di kepolisian selama kurang lebih 6 bulan, Alexander Solonik ini dikeluarkan karena dia melakukan sebuah kekerasan terhadap tahanan dan dia juga diduga melakukan pemerkosaan. Jadi dia dikeluarkan dari kesatuan kepolisian, dia dipecat. Dan itu membuat Alexander Solonik ini kehilangan pekerjaannya guys. Dia pun pulang ke kampung halamannya dan di situ dia bekerja menjadi petugas penggali kubur. Jadi yang tadi awalnya dia sangat terobsesi jadi seorang Superman, hingga akhirnya dia berakhir di petugas penggali kubur guys. Dan di situ dia bertemu dengan seorang gadis dan mereka menikah dan mereka melahirkan seorang putri. Jadi Alexander Solonik ini mempunyai seorang putri dari istrinya tersebut. Tetapi ternyata kisah percintaan Alexander Solonik ini tidak berjalan mulus guys, karena akhirnya mereka bercerai dan mereka berpisah dan anaknya itu ikut bersama istrinya. Tetapi Alexander Solonik sepertinya tidak putus asa dalam mencari jodoh, karena tidak lama setelah itu dia menikah lagi dengan seorang wanita dan mereka mendapatkan seorang putra. Jadi dari istri yang kedua ini Alexander Solonik itu mendapatkan seorang putra dan anaknya udah pas sebenarnya putra putri, walaupun istrinya ada dua guys. Jadi singkat cerita, pada tahun 1987 Solonik ditangkap atas tuduhan pemerkosaan dan kekerasan dan dia divonis 8 tahun penjara pada saat itu. Dan Solonik ini sebelum dia ditahan atau sebelum dia menjalani masa penjara, jadi Solonik mengatakan kepada polisi dia ingin berpamitan kepada istri dan anaknya. Jadi polisi pun mengantar Alexander Solonik ini bertemu dengan istri dan anaknya. Tetapi siapa sangka pada saat dia momen bertemu dengan istrinya tersebut digunakan untuk kabur. Jadi Alexander Solonik ini melompat dari lantai 2 gedung guys dan dia berhasil kabur. Setelah beberapa bulan polisi memburu Solonik, jadi Solonik ini akhirnya berhasil ditangkap dan dia dijebloskan ke penjara. Tetapi dia berbeda dengan tahanan lain karena Alexander Solonik ini karena dia pernah menjadi polisi, jadi dia pernah mengikuti pelatihan kepolisian. Jadi polisi menempatkan Solonik ini di dalam satu sel khusus. Jadi seperti sel isolasi, jadi dia sendiri dan itu digunakan agar Solonik ini tidak bisa kabur. Tetapi karena dia bersikap baik pada saat itu, jadi polisi kasihan kepada dia dan
dia akhirnya dipindahkan ke tahanan umum dan dia bergabung dengan para narapidana yang lainnya. Tetapi ternyata di luar dugaan, para tahanan ini mengetahui Alexander Salonik ini bahwa dia pernah bekerja untuk kepolisian dan mereka pun berencana untuk membunuh Alexander Salonik. Tetapi hal yang sangat menakjubkan terjadi, guys. Jadi di dalam penjara, Alexander Salonik ini berhasil mengalahkan tahanan itu dalam jumlah banyak. Bahkan dia pernah mengalahkan 12 orang tahanan sekaligus. Dan dia menang pada saat itu. Dan itu membuat Alexander Salonik ini sangat disegani dan ditakuti di dalam penjara. Hingga setelah dia 2 tahun menjalani masa tahanan, Alexander Salonik ini berhasil kabur dari penjara melalui ventilasi penjara. Jadi dia berhasil kabur. Dan setelah dia kabur, dia pergi ke Kurgan, ke tempat asalnya. Jadi di situ dia kembali bergabung bersama mafia. Jadi Alexander Salonik ini kembali bergabung bersama mafia. Dan di situ dia bekerja sebagai seorang pembunuh bayaran. Karena Alexander Salonik ini sangat mahir dalam berkelahi dan menggunakan senjata, guys. Jadi siapapun yang menjadi target pembunuhannya itu pasti akan terbunuh, guys. Jadi dia sangat-sangat berbahaya. Pada tahun 1990, Salonik mendapat tugas pertamanya. Jadi pada saat itu dia dihubungi oleh salah satu mafia, dan mafia tersebut meminta agar Salonik membunuh salah satu kelompok mafia juga. Jadi pesaing, menurut mafia ini itulah kelompok saingannya. Jadi dia meminta agar Salonik ini membunuh bosnya. Dan itu adalah tugas pertama yang diterima oleh Salonik sebagai pembunuh bayaran. Dia pun berhasil membunuh bos tersebut. Bahkan dia juga membunuh semua anak buah dari bos mafia tersebut, guys. Wow, itu menurut aku sangat luar biasa. Jadi setelah dia membunuh tersebut, Salonik ini pergi ke Moskow. Jadi dia meninggalkan Kurgan, dia pergi ke Moskow bersama para mafia. Di sana dia melakukan pembunuhan keduanya, guys. Itu pada tahun 1992. Di situ dia membunuh lagi, guys. Dan itu pembunuhan kedua yang dilakukan oleh Alexander Salonik. Dan kehebatannya ini pun semakin tersebar kemana-mana. Jadi para mafia ini berusaha untuk bisa menelpon dia atau bertemu dengan dia agar mereka bisa memberikan tugas kepada Alexander Salonik. Dan dia pun mendapat tugas ketiganya, guys. Jadi dia mendapat tugas membunuh salah satu bos mafia yang sangat ditakuti di Rusia, dan dia berhasil membunuhnya juga, guys. Jadi Alexander Salonik ini sangat terlatih dalam membunuh. Bukan hanya itu, jadi setelah dia membunuh bos mafia ini, dia kembali diminta oleh seorang mafia untuk menghabisi mafia juga itu yang komplotannya cukup besar. Jadi di Rusia itu ada, di Moskow itu ada bos mafia yang mempunyai organisasi cukup besar, dan dia selalu dikawal oleh para pengawalnya. Tetapi karena kehebatannya, Alexander Salonik ini berhasil membunuh bos mafia tersebut di sebuah klub. Jadi pada saat itu bos mafia itu sedang bersenang-senang di klub, dan dia dikawal oleh para pengawalnya. Dan pengawalnya ini bukan dari orang sembarangan, dari orang-orang terpilih yang bisa mengawal bos mafia tersebut. Tetapi Alexander Salonik berhasil membunuh bos mafia tersebut, dan para pengawal tersebut juga semuanya tewas di tangan Alexander Salonik. Bahkan beberapa saat setelah itu, penerus dari bos mafia tersebut juga dibunuh oleh Alexander Salonik. Jadi Alexander Salonik ini sangat brutal, guys, dalam membunuh. Dia tidak kenal rasa takut. Karena itu, jadi para mafia ini memanfaatkan dia. Jadi Alexander Salonik ini digunakan mereka untuk menagih utang. Jadi para mafia yang mempunyai utang-utang dengan mafia juga itu ditagih oleh Alexander Salonik. Dan jika mereka tidak membayar atau tidak bisa bekerja sama, maka Alexander Salonik akan membunuh mereka. Hingga ada suatu kejadian, Alexander Salonik menagih hutang kepada salah satu mafia yang kelompoknya itu cukup besar, dia organisasi agak besar. Jadi dia menolak membayar kepada Alexander Salonik. Dan tidak lama setelah itu, bos mafia tersebut beserta anak buahnya juga ditemukan tewas semua, guys. Dan itu membuat Alexander Salonik pada saat itu ditakuti oleh para mafia. Bahkan para polisi juga mengincar Alexander Salonik. Jadi mereka berusaha menangkap dia, tetapi para polisi di Moskow pada saat itu tidak berdaya. Mereka selalu tidak berhasil menangkap Alexander Salonik, karena Alexander Salonik ini pernah menjadi polisi dan dia tahu bagaimana cara untuk menghindari para polisi, guys. Hingga suatu ketika Alexander Salonik lengah, jadi pada saat itu Alexander Salonik ini sedang bersenang-senang, dia minum-minum dengan temannya di sebuah klub, dan di situ dia disergap karena dia juga sudah dalam keadaan mabuk. Jadi dia berhasil ditangkap. Tetapi pada saat polisi menggeledah Alexander Salonik,
Ternyata Alexander Solonik ini menyembunyikan sebuah pistol di bawah jas hujan. Jadi dia mengeluarkan pistol dan dia berhasil menembak 4 orang polisi dan 2 orang penjaga. Jadi di situ semuanya tewas di tangan Alexander Solonik. Dan itu menurut aku sangat-sangat mengerikan guys. Bayangkan aja polisi sebanyak itu bisa tewas semuanya di tangan Alexander Solonik. Tetapi karena Alexander Solonik pada saat itu dia juga ikut tertembak dan dia pun berhasil ditangkap karena dia sudah tidak bisa berlari lagi. Dia ada satu peluru yang menembus perutnya, itu hampir mengenai ginjal, jadi dikeluarkan dan dia kembali dijebloskan ke penjara. Tetapi hebatnya Alexander Solonik ini, dia berhasil melarikan diri lagi guys. Jadi dia melarikan diri dari penjara melalui atap. Jadi itu sangat-sangat luar biasa banget menurut aku, karena dia sudah berhasil 2 kali kabur. Dan menurut catatan bahwa satu-satunya penjahat yang berhasil kabur dari penjara tersebut hanya Alexander Solonik. Wow, itu luar biasa banget guys menurut aku. Dan karena dia sudah kabur, jadi Alexander Solonik ini dia agak susah untuk bersembunyi, karena di Moskow, di Rusia itu sudah banyak orang yang mengenali wajahnya. Jadi poster-poster tentang wajahnya, tentang foto dia itu sudah disebarkan di jalanan, di media. Jadi Alexander Solonik pada saat itu dia sangat susah untuk bersembunyi karena wajahnya sudah terkenal pada saat itu. Tapi terkenal yang buruk ya guys. Jadi para polisi, para masyarakat juga bekerja sama untuk menangkap Alexander Solonik. Hingga Alexander Solonik ini kabur ke Yunani. Jadi di Yunani dia mendirikan sebuah organisasi dan dia menjadi bosnya di situ. Dia menjalankan sebuah bisnis menyelundupkan narkoba dan pembunuh bayaran. Jadi itu yang dikerjakan oleh Alexander Solonik di Yunani. Tetapi dia kabur ke Yunani itu tidak sendiri guys. Dia kabur bersama dengan seorang gadis. Dan menurut rumor yang beredar bahwa gadis tersebut adalah pacar dari Alexander Solonik. Jadi dia hidup berkecukupan di Yunani. Dia membeli banyak villa, dia membeli banyak rumah, dia cukup kaya di situ karena organisasinya cukup terkenal dan ditakuti pada saat itu. Dan Alexander Solonik pada saat itu menjadi pembunuh bayaran paling dicari di Rusia karena dia sudah membunuh itu setidaknya itu 43 korban yang berhasil tewas di tangan Alexander Solonik, baik itu dari kalangan polisi dan kalangan mafia. Wow, itu sangat luar biasa banget menurut aku guys, karena Alexander Solonik ini membunuh bukan hanya membunuh mafia, tapi dia juga membunuh polisi, dan itu sangat mengerikan kalau ada pembunuh bayaran seperti itu guys. Tetapi pada tahun 1997 sepertinya keberuntungan Alexander Solonik, sang super killer ini sepertinya sudah habis, karena pada saat itu dia diajak bertemu oleh salah satu mafia dan ternyata dia dijebak karena Alexander Solonik ini ternyata sudah diincar oleh para mafia dan mereka menghubungi seorang pembunuh bayaran juga. Jadi ada pembunuh bayaran bernama Sasa Soldat. Jadi Sasa Soldat ini adalah mantan marinir yang sudah berhenti dan memilih jalur menjadi pembunuh bayaran. Jadi Sasa Soldat ini cukup berbahaya juga, bahkan kemampuannya tidak kalah dari Alexander Solonik. Dan aku akan bahas tentang Sasa Soldat ini di video aku berikutnya guys. Jadi pada saat dia bertemu dengan Sasa Soldat, ketika berjabat tangan, Sasa Soldat ini melilitkan tali ke punggung dan leher Alexander Solonik dan dia mencekik Alexander Solonik di situ sampai mati. Jadi terjadi perkelahian antara Sasa Soldat dan Alexander Solonik, dan Alexander Solonik kalah karena dia juga tidak siap pada saat itu. Sedangkan Sasa Soldat ini sudah sangat siap mempersiapkan untuk membunuh Alexander Solonik. Dan polisi berhasil menemukan mayat Alexander Solonik itu 2 bulan setelah kematiannya. Tetapi banyak teori yang mengatakan bahwa itu bukan jasad dari Alexander Solonik. Banyak yang mengatakan bahwa kematian Alexander Solonik ini dipalsukan karena Alexander Solonik ini ingin berhenti dan dia ingin hidup bebas dan bahagia. Jadi menurut teori-teori yang mengatakan bahwa dia itu memalsukan kematiannya sendiri guys. Dan menurut aku bisa jadi teori itu betul guys, karena seorang pembunuh bayaran seperti Alexander Solonik itu tidak mungkin meninggal atau mati dengan semudah itu guys. Jadi teori aku juga mengatakan bahwa Alexander Solonik sebenarnya masih hidup. Itu teori aku guys. Tapi kita nggak tahu kebenaran yang benar yang mana. Tetapi
jasad itu dikonfirmasi oleh tim forensik bahwa itu benar jasad Alexander Solonik, karena tidak lama setelah kematian Alexander Solonik, pacar dari Alexander Solonik juga ditemukan tewas beberapa bulan kemudian dengan jasadnya itu terpotong-potong, guys. Jadi itu menguatkan teori dari orang-orang bahwa itu jasad dari Alexander Solonik, walaupun sebenarnya banyak juga yang berteori kalau itu adalah rekayasa kematian Alexander Solonik. Dan kalau kalian penasaran sama kisah dari Sasha Soldat, pembunuh bayaran yang berhasil membunuh Alexander Solonik, kalian yang udah subscribe makasih banget. Tapi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel aku, karena kalau aku upload kalian bisa tahu pertama video yang aku upload. Dan sekian video dari aku, sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye.